Selamat datang di podcast SMK Negeri 8 Surabaya. Bersama saya Maria Fionella yang akan memandu podcast kali ini. Hari ini kita akan berbagi cerita dan pengalaman dengan alumni dari jurusan Tata Busana, lulusan tahun 2018. Langsung saja kita sapa. Hai Kak Vicky. Halo Kak Maria, selamat pagi. Pagi Kak. Ya. Gimana nih kabarnya Kak? Baik. Kak Maria gimana? Baik juga, puji Tuhan. Ada apa nih? Nah Kak Vicky, pasti banyak yang belum kenal nih sama kakak. Boleh dong kakak untuk memperkenalkan diri? Ya, saya Faris Vicky Putra Wibawa atau biasa teman-teman panggilnya akrabnya Vicky, Kak Vicky Wibawa gitu. Aku lulusan tahun 2018, jurusan Tata Busana. Waktu itu di kelas 12 Tata Busana 1 kalau nggak salah. Iya, Tata Busana 1. Oke. Nah, kakak setelah lulus dari SMK Negeri 8, kira-kira sibuk apa sih? Kalau awal lulus dulu ya. Awal lulus dulu itu aku sempat daftar di beberapa perguruan tinggi, kemudian nggak keterima. Tapi akhirnya ya udah mau masuk ke jalur mandiri, terus orang tua bilang kayaknya kalau daripada kamu masuk ke perguruan tinggi kamu mulai dari nol lagi. Sementara kamu di SMK udah banyak nih yang bekal yang kamu bawa, daripada kamu mulai dari nol lagi kan sia-sia. Terusin aja di fashion school. Akhirnya aku ngambil lah salah satu kelas di salah satu fashion school di Surabaya. Gitu. Dekat sini sih tempatnya Mas ya. Kira-kira di sana kakak belajar apa sih? Untuk di fashion school sebetulnya banyak. Ya? Jadi ada macam-macam. Khususnya di dunia fashion itu kan pasti ya semua itu berkecimpung atau pasti pernah membuat pola. Itu yang paling penting. Jadi pertama di setiap sekolah fashion pasti ada yang membuat pola, ada desain, cutting, habis itu ada sewing, ada fabric manipulating, ada pop art, ada pop pattern segala macam dan banyak lagi lainnya. Tergantung minat ya Kak? Iya, ada dan juga ada desainnya. Tentunya yang paling utama desain sih. Jadi kalau di dunia fashion kita sebagai desainer, sebagai perancang itu nggak bisa cuma perancang doang polosan. Kita harus ngerti nih kira-kira kalau misalkan modelnya kayak gini polanya harus gimana. Nah itu tadi kebetulan karena aku udah dari SMK, basicnya udah ada, jadi tinggal menerusin kekurangan-kekurangan yang sempat belum aku terima di SMK, kayak mungkin magic pattern atau mungkin di kelas desainnya, pengembangan art di fashionnya, pembelajaran sejarah fashion dari awal kayak gimana gitu aja sih. Yang dimana di SMK memang udah itu yang menjadikan kurikulum ya kan, dia tinggal meneruskan minat ya, bakat. Gitu aja sih. Nah kira-kira kenapa sih Kak kok tertarik di bidang fashion gitu? Ini menarik nih. Dunia fashion itu soalnya menurutku itu adalah salah satu ranah atau dunia yang sangat luas bidangnya. Jadi di dunia fashion selain kita bisa bikin baju, kita bisa bikin apapun, ya kan? Karena itu berhubungan dengan tekstil, berhubungan dengan sewing, perakitan, bikin pola segala macam, kayak desain gitu, bikin boneka, contohnya bikinan rumah tangga bisa, selain baju ya. Dekorasi untuk event-event pernikahan gitu. Dan itu memang nggak semuanya dari dunia fashion, tapi bisa dikembangkan dari itu. Banyak gitu ya usahanya. Banyak usaha yang bisa dikembangkan. Bisa banyak usahanya. Tapi kalau untuk aku sendiri khususnya di fashion design. Kira-kira dalam waktu dekat ini prestasi-prestasi apa sih yang udah kakak capai atau udah dari belajar lama nih? Kira-kira udah sampai mana sih? Kakak. Kalau untuk prestasi yang terdekat dari sekarang itu terakhir di tahun 2019. Jadi sebelum pandemi ya. Soalnya semenjak pandemi itu perlombaan segala macam itu semuanya serba virtual dan tidak maksimal. Di 2019 aku sempat juara 2 di seleksi daerah Asian Skill Competition. Wah, keren banget sih Kak. Tapi itu mewakili kota Jakarta. Jadi nggak mewakili Surabaya nih Kak. Sayang banget. Dari Kemnaker Surabaya nggak ngadain. Jadi ikut fashion. Soalnya di Surabaya sendiri peminat
fashion, apa Kurang. maksudnya sekolah fashion Sekolah itu kan nggak banyak. Oh gitu. Ya, maksudnya kayak dari instansi yang formal seperti negeri SMK, kan anak SMK dan SMK 6, SMK 8 dan segala macamnya itu yang bisa ikut. Soalnya kalau yang di bawah yang lain itu dia nggak bisa. Terbatas dan ada gitu ya batas Kak? umurnya gimana? Terbatas. Iya, akhirnya mungkin Kemnaker Surabaya nggak membuka untuk tata busana, tapi untuk yang lainnya ada. Karena itu aku diikutin di Yogyakarta, menang. Wah, Berangkat keren ke sih. nasional. Oh. Peringkat 7 Yogyakarta. Tingkat 7. Pasti kerja keras banget nih Kak ya. Kerja keras banget. Oke, sip deh Kak. Nah, dari lomba-lomba itu kira-kira Kakak sudah berkarya apa aja sih? Kayak misalnya udah ngedesain apa gitu. Jadi sebetulnya lomba itu kan tempat kita untuk mengetahui sampai mana, sejauh mana kompetensi kita di dunia fashion itu. Fashion, betul. Karena begini, kalau kita di sekolah, iya, kita hanya mengandalkan penilaian, kita hanya mengandalkan kriteria dan teori-teori kurikulum segala macam, itu bukan berarti menentukan kita bisa berkiprah di masyarakat sedemikian luas. Jadi tolak ukur gimana kita ini bisa bermanfaat, kita ini bisa bisa aktif di masyarakat itu dengan cara ya gitu lomba tadi. Bisa tahu sejauh mana skill kita gitu ya Kak. Betul. Skill kita diterima oleh orang lain, bukan diterima oleh pemuji kita, bukan diterima oleh teman-teman dekat kita. Jadi secara global, oh ini orang bagus nih. Iya. Makanya banyak kan gini, kriteria penilaian nggak masuk, tapi orang banyak yang senang bisa menang. Nah, tadi. Tapi dia secara penilaian dia tidak begitu mencukupi, tetapi di masyarakat dia diterima. Nah, ini yang dibutuhkan justru. Karena telah melihat hasil karya kita yang kita lombakan tadi. Betul, ya Kak. Betul, itu dalam hal apapun dalam tentunya. hal apapun. Jadi masyarakat bisa tahu gitu. Iya, gitu sih. Aku lihat Kak Biki bawa baju batik nih. Hasil karyanya kah, Kak? Ya, jadi gini. Aku di dunia fashion itu memang membranding diriku sebagai fashion designer di bahasa Nusantara. Khususnya kadang-kadang malah aku kayak dibilang kalau fashion designer jangan panggil designer, panggil aku seorang seniman aja. Karena pandanganku melihat dunia fashion di bahasa Nusantara adalah lebih daripada seorang desainer. Di mana kita bisa membranding atau kita bisa mengangkat apa yang kita punya. Maksudnya apa yang kita punya itu apa yang negeri ini punya. Kan begitu. Jadi Kakak mau melestarikan batik gitu. Melestarikan masalah Nusantara. Karena di zaman sekarang ya, pasti bisa dikatakan susah lah. Banyak yang kurang minat ya sama batik. Bukan kurang minat. Kurang tertarik. Batik mungkin untuk batik itu mungkin banyak peminatnya. Tetapi fokusku di sini adalah fokus pada karakteristik busananya. Karakteristik ya. Batik hanya sebagai wastra, tapi karakteristik busananya ini yang penting untuk diketahui oleh orang lain. Jadi kayak kita setiap paling enggak anak-anak muda lah tanyain, satu anak muda, kamu punya enggak baju adat khas daerahmu masing-masing? Paling enggak satu set di rumah, punya tidak? Rata-rata sih banyak yang enggak ya. Nah, rata-rata yang enggak punya. Banyak kan mungkin cewek-cewek karena pakai punya ibunya. Iya. Ya kan? Itu aja udah. Nah, ibu, ya. ada pandangan seperti ini warisan. Adalah hal yang menurut saya itu miris sekali. Miris ya. Beban malah bagi bangsa sebesar sayang ini. Sekali ya Kak ya. Betul, bangsa yang besar itu bangsa yang luhur akan budayanya lah. Penerusnya aja nggak tahu itu baju apa. Iya. Dari mana itu? Kemarin saya lihat di Instagramnya Presiden dia pakai baju adat dari suku Nusa Tenggara Barat itu ada itu baju dari mana gitu. Nah, kan miris banget. Iya. Ya kan kayak. Iya benar banget sih. Ini hal-hal yang mestinya jadi fokus kita semua. Mungkin gitu. Anak muda dari negaranya dari pulaunya sendiri dari yang itu betul. kurang tahu karena kurangnya pengetahuan tadi, kurangnya pelestarian budaya yang berkelanjutan. Dari segi sponsor mungkin juga susah ya, kalau nggak ada Kemendikbud kadang-kadang ya jarang orang mau mensponsori acara-acara kebudayaan, tapi itu yang terpenting sebetulnya karena itu kekayaan kita. Itulah kenapa aku selalu membranding kain-kain dan baju-baju dan model-model yang dari Nusantara. Banyak nih, kamu kok terkesannya kuno dengan baju. Oh, mohon maaf. Kuno tidaknya itu tergantung dari tes dari sisi pandang. Ya, sang sudut pandang tadi. Boleh kain yang dipakai kain-kain lama, tapi
dari sekarang cutting modelnya, pemilihan karakter busana yang eksekusinya akan ya itulah yang menentukan nanti akan jadi apa. Dan aku berusaha sih memaksimalkan itu dengan mungkin mencampur atau mix and match kain-kain modern dengan kain-kain batik dan segala macam yang itu tenun, mau itu songket, mau itu endek, apa segala macam, berusaha aku di blend sama yang kira-kira sama masyarakat sekarang sih, sama anak muda gitu. Kayak baju ini nih, baju kayak gini ini batik, ini batik parang, parang kusuma itu kan katakanlah batiknya batik lama, dari karton surat, dari Panembahan Senopati. Nah kemudian kalau kita bentuk dengan cara seperti ini kan monoton banget, jadi kesannya kayak yang pakai baju orang tua, acara-acara apa segala macam. Ini begitu saya posting, peminatnya nggak banyak. Peminatnya nggak banyak, maksudnya biasa aja. Tapi begitu yang sudah ini, banyak ya kan? Begitu yang kayak gini ini kan ada beberapa percampuran aku pakai lurik, aku pakai ini batik Tanjung Gunung dari Madura, aku pakai kain sweat di sini, kemudian banyak sentuhan-sentuhan modern kayak resletingnya cuman segitu dan segala macamnya, aksesorisnya penambahan. Begitu aku posting, banyaknya suka. Iya, karena terlihat menarik memang ya, dilengkapi juga dengan aksesoris tambahan yang jadi kayak lebih visualisasi gitu. Ini gua ambil dong, ambil gitu. Nyawa aja boleh atau pinjam, jangan dibeli, ini buat koleksi sendiri. Jadi stoknya terbatas ya. Iya. Ketertarikan masyarakat milenial akan wacana Nusantara menjadi kembali lagi. Jadi minat lagi. Aku sebetulnya pengen punya baju kayak begini gitu. Sampai dia bilang gitu, tapi termasalah di budget dan segala macam. Ya itu kembali lagi ke personal masing-masing. Memang busana atau wastra yang asli original tuh harganya dia tidak terjangkau busana yang lain. Yang ritual kita bisa beli di tempat jualan yang banyak diskon atau segala macam, di mall terpapang-papang di situ. Karena originalitas itu kan dibuat dengan hati. Iya, benar Kak. Satu persatu. Batiknya batik tulis, dia mulai dari kain katun morik polos, digambar, dimotif, kemudian dililin, dicelup, dilontrok dan segala macam melalui proses sangat panjang. Setelah jadi kain batik pun dijadikan baju, prosesnya panjang lagi. Panjang banget. Iya, dan butuh effort ya kan. Butuh waktu, butuh tenaga. Yang memang nggak bisa sebentar. Iya, benar banget. Beda dengan baju-baju sekarang yang mungkin sederhana, simpel, atau banyak sekarang yang lagi tren ini zero waste. Jadi baju-baju milenial itu baju zero waste, baju-baju yang cuttingannya itu tidak terlalu membuang limbah yang sangat banyak. Ya, gitu. Jadi limbah hasil pemotongan kain-kain untuk baju kan, kalau misalkan baju baju yang normal, itu kan ada kayak kerung-kerung, ada benar. Sisa lingkungannya nggak bisa dipakai lagi. Ya kan? Bisa didaur ulang begitu ya Kak? Ya bukan begitu, kalau misalkan nggak bisa dipakai lagi ini kan otomatis dia paling nggak jadinya ya jadi nggak jadi percasa atau jadi apa yang mungkin jadi menghasilkan lain. Bisa diolah lagi jadi baju. Nah dengan cara zero waste ini membuat cutting-cuttingan sisa tadi itu bisa diolah lagi menjadi baju baru lagi begitu, karena dia tidak terlalu banyak potongan, hanya persegi-persegi saja dan sedikit sudut-sudut begitu aja sih main kayak begitu. Kira-kira Kakak di dunia bisnis ini udah berapa lama sih? Aku kalau atau mulainya dari nol tuh bisa diceritakan kayak gimana susah senangnya gitu? Ya. Boleh lah. Kalau dari nol mungkin bisa dikatakan enggak juga. Soalnya kalau bilang nol, aku udah punya mesin jahit. Aku udah punya segala macam alat untuk bikin baju dan termasuk tempat displaynya juga. Karena mengingat aku dulu adalah juga perias pengantin. Jadi masih ini ada sisa-sisanya. Masih ada, iya. Tapi kan kalau perias saja beda dengan desainer. Karena banyak ya kan perias. Ya setelah memang yang tidak aktif di dunia itu lama banget, mungkin ada 12 tahun baru aku tertarik di dunia fashion lagi. Aku minta ke orang tua, aku masukin ke SMK. Nemu gede. Waktu itu tahun 2015, nemku itu 33,25. Wow. Ngapain mau masuk SMK gitu loh? Aku emang pengen. Gede banget ya kayak. Bisa itu masuk SMA Kak? Bisa emang, tapi aku nggak mau. Tapi aku nggak mau masuk ke SMA karena menurutku aku lebih cenderung ke SMK, ke keterampilan begitu. Akhirnya SMP sih, ini cerita aku SMP dulu ya. SMP itu aku
orang yang biasa-biasa aja begitu SMK bisa ke blow up, bisa terlihat ini ada anak yang memang karakternya bagus begitu. Akhirnya aku masuk SMK. Di sini aku banyak pengalaman dia, termasuk itu karena sering ikut lomba, guru-guru sering support di situ ya kan, sering ayo ikut lomba. Di saat lomba nggak cuma lomba doang, aku tuh sukanya selain lomba suka tebar pesona. Tapi tebar pesona yang baik. Jadi kayak ada orang tanya nih, ya aku jawab kayak gini sekalian ngobrol dikit-dikit. Di situ 1, 2 ada banyak beberapa orang gitu. Setelah beberapa terjadi tuker-tukeran nomor WA, ada deal di situ, bikin 1, 2, 3 sampai sekarang. Maksudnya sampai berkembang sampai sekarang ya, terus mulut ke mulut. Jarang sih kalau misalkan orang tanya promosi, kamu gimana promosi marketingmu gimana? Aku nggak ngangkat yang aneh-aneh. Aku nggak pernah tuh mencoba untuk bikin kayak brosur dan segala macem dan harus pakai ads di mana-mana. Karena dengan begini aja aku nggak anggap, aku masih belum bertindak apapun, udah banyak yang minat. Iya, karena kita punya visi yang jelas. Kita bekerja itu mbak ya, usaha, berlangsungnya sebuah usaha atau bisnis itu tergantung dari kejujuran kita. Kejujuran iya sih, jujur yang paling utama sih Kak. Kejujuran visi dan misi kita. Jangan sampai kita bikin bisnis, ya emang orang bikin bisnis pasti cari untung, nggak ada orang bikin bisnis nggak cari untung, itu emang kenyataannya. Tapi di sisi lain ada hal yang kita perjuangkan. Kayak misalkan aku bikin bisnis ini di dunia fashion yang melestarikan Nusantara. Goalsmu apa? Orang bilang goalsmu ketika aku dapat klien yang banyak, bikin satu keluarga, bikin kebaya yang sampai 16 set yang habis sekian juta. Bukan itu tujuan sebetulnya. Jadi tujuan sebetulnya adalah goalsku. Orang memiliki busana adat di rumahnya masing-masing, atau dia paling nggak memiliki satu busana adat untuk dia pakai. Jadi begitu. Jadi menurutku ya orang bikin itu emang itu prestasi yang emang udah aku capai sampai sejauh ini. Ternyata orang yang udah aku kerjakan udah setinggi ini nih. Berarti kan semakin tinggi orang itu berarti semakin tinggi juga kemampuan kita untuk service kan, gitu kan. Nah dengan cara itu aku anggap sebagai prestasi gitu. Jadi goalsku adalah menjadikan setiap orang itu memiliki satu set lengkap pakaian adat, paling itu. Tidak ya kan. Dan dia bisa menghargai. Dia tahu. Dan suka begini, Mas, mahal banget sih kebaya begini. Lah Bu, emang segitu. Kain batik udah berapa? Brokatnya udah berapa ya kan? Terus saya untuk paling sekian Bu. Emang iya ini loh. Apalagi dengan cara membuat yang kompleks gitu, yang butuh waktu lama, harga yang memang pantas gitu ya. Ya, saya rasa memang cukup pantas untuk di kelas ini, untuk di kelas saya. Itu biasanya bisa didapatkan harga yang lebih. Itu udah mestinya sudah tingkatannya sudah tinggi, tapi saya masih awal, masih kecil aku ini. Masih baru merintis. Iya, ingin berkembang. Udah enggak apa-apa. Sewajarnya gitu. Nah, mungkin dari Kak Biki nih, motivasi apa sih yang ingin disampaikan untuk adik-adik kelas mungkin yang belum lulus ini, yang lagi belajar? Jadi gini, sebetulnya kita harus open mind tentang dunia fashion. Karena kebanyakan orang kan belum tahu ya. Ada orang yang udah tahu, kayak seperti aku ini udah tahu dunia fashion, akhirnya aku pengen masuk SMK. Ada orang sudah ada tujuan sendiri ya. Ada orang yang ingin masuk SMK tata busana karena nomnya kecil. Banyak kan gitu. Iya sih. Karena emang orang tuanya kepengen. Nah, paksaan orang tua itu. Betul. Orang-orang anak-anak seperti ini yang dia belum memiliki motivasi dalam dirinya. Apa sih sekolah kok cuma duduk jahit, bikin pola, ngetua, anggap segala macam. Kesannya terpaksa gitu. Revisi terus dan segala. Itu kita harus kita pandai-pandai melihat sesuatu dari jauh, jangan dari hal yang kita lihat aja. Iya benar. Kalau kita lihat sekolah apa sih kok pegang mesin jahit, kok jahit sama aja kayak penjahit di pinggiran, beda ya. Penjahit yang tidak sekolah dengan sekolah itu berbeda. Dan sekelas brand-brand besar, Chanel, Dior gitu. Dia masih megang mesin jahit. Pasti kan. Masih megang mesin jahit. Jadi untuk anak-anak, untuk teman-teman, adik-adik lah ya harus semangat, harus punya pikiran yang luas, pikiran terbuka tentang fashion. Kalau
jangan cuma menerima apa yang kalian terima di sekolah. Lebih didalami lagi. Betul, gitu ya. guru-guru tidak bisa memberi lebih daripada itu karena dia terbatas sebuah kurikulum. Cari pengetahuan baru yang ada di luar. Dulu zaman saya belum ada nih di sekolah ya. Iya. Mungkin dulu materi kurikulum belum keluar. Kayak kita gimana sih bikin koleksi, gimana sih bikin cari inspirasi, gimana sih bikin model-model dan segala macam. Kalau anak SMK kebanyakan dia lihat apa? Dia lihat ini, lihat Luarnya. contoh gambar. Jadi baju dari desainer siapa nih? Anak Avanti, Ivan Gunawan. Baju udah jadi, dicontoh lagi, dibuat warna yang baru, bahan yang beda. Jiplak ya teh. Nah itu namanya bukan Hasil karya. inspirasi, itu fotokopi gitu. Inspirasi ketika saya sekolah atau mungkin juga pengetahuan dari luar, itu dari sebuah objek kita bisa mendapatkan sebuah inspirasi. Kayak misalkan kita lihat nih tanaman ini, Iya. ini bisa jadi objek sebuah fashion. Warnanya potnya putih, batangnya coklat, daunnya hijau, bentuknya bulat. Nah itu bisa jadi satu color plan yang kompleks dalam satu karya dan bisa jadi satu koleksi. Banyak ya sebenarnya sumber inspirasi. Iya betul. Jadi jangan berkecil hati untuk karena aku di dunia fashion, aku enggak. Fashion itu sebegitu luasnya, begitu. Jadi tandanya harus tetap semangat. Iya. Harus semangat research, harus semangat cari tahu ini apa nih, fashion ini apa lagi bisa digali banyak. Karena Explore banyak ya. Iya explore. Explore lagi. Hal-hal yang sekiranya udah mentok, cari lagi ada lagi, nggak pernah ada gitu. Muter nanti sampai ketemu titik awal. Oke, siap. Begitu. Ya, terima kasih Iya, nih untuk Kak Biki sama-sama. yang sudah berkenan untuk berbagi cerita dan pengalamannya seputar dunia fashion dan juga karirnya di dunia bisnis gitu ya untuk adik-adik semuanya. Terima kasih juga buat Mbak Maria udah mengundang aku dan semua tim SMK 8 yang udah berbaik hati menghubungi saya. Kira-kira nih Kak, dari podcast ini kalau ada yang tertarik dengan desain dan juga produk-produknya Kak Biki nih, bisa menghubungi Kak Biki lewat mana ya? Hubungi bisa yang semua disampaikan oleh masyarakat, tentunya di Instagram. Di Instagramnya. Instagramnya di Wibawas Heritage Gallery. Wibawa itu cuma ada satu itu doang, nggak ada lagi. Wibawas Heritage Gallery nyambung semua. Langsung aja DM, ntar di situ juga ada kontak personnya, ada personal account-nya juga nanti. Jadi yang tertarik bisa nih boleh cari tahu tentang Kak Biki. Ya, akan kami layani dengan sepenuh hati sampai selesai. Oke, baik. Terima kasih Kak Biki sekali lagi. Sama-sama. Kalau gitu saya Maria Fionella pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.